Pernahkah Anda sebel bahwa mahasiswa bimbingan skripsi Anda nggak selesai-selesai? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam sehat, salam semangat buat Anda semua para kolega dosen di seluruh Indonesia. Saya akan menyajikan 3 tips bagaimana peran kita sebagai dosen pembimbing. Saya Tirta Musitama, selamat datang di channel ini, di kampus kita Viewpoint. Ini channel para dosen lah kira-kira ya. Saya buat ini untuk sama-sama berbagi, tidak bermaksud menggurui. Isinya tips, motivasi, karir dosen, dari dosen pemula hingga bisa sampai guru besar. Semoga bisa sampai pada idealisme saya itu ya. Baik, 3 hal bagaimana skripsi mahasiswa cepat kelar di bawah bimbingan kita. Hal yang pertama adalah mindset kita, tempatkan yang tepat bahwa kita menakar mahasiswa sesuai dengan kemampuan mahasiswa atau posisi mahasiswa. Waduh, Prof, apa itu maksudnya? Maksudnya adalah setiap manusia itu diciptakan oleh Tuhan Yang Maha Kuasa, Allah Subhanahu wa taala, itu sebagai makhluk yang unik, punya kemampuan ya, punya keterampilan, dan juga mungkin punya bakat-bakat yang terpendam atau bakat-bakat yang lain gitu. Maksud saya mereka semua memiliki kepintaran tersendiri, kecerdasan tersendiri. Kebetulan di dalam perkuliahan ini yang baik, katakanlah yang pintar, yang cerdas menurut ukuran pendidikan atau secara intelektual itu diukur dengan indeks prestasi kumulatif. Ada yang cum laude, ada yang mendekati 4, 3,5 ya kan. Tapi ada juga yang tetap biasa-biasa saja ya, 2,5, 2 gitu ya. Tapi mereka happy ya. Mereka tetap santai saja menjalani hidup ini, jalan gitu aja. Nah, menurut saya ini yang penting buat kita ya. Nah, dengan menakar kemampuan mahasiswa ya, kita bisa memperlakukan mahasiswa, misalnya nih katakanlah mahasiswa yang kita bimbing ada yang pintar dalam konteks IPK-nya bagus itu ya, tinggi, ya sudah kita tahu nih, kita kelompokkan. Tapi ada juga yang mungkin biasa saja di tengah-tengah gitu ya, atau yang ada di bawah. Nah, tentu ini kita harus set mindset kita. Tentu gak bisa semua kita minta sesuai dengan kemampuan mahasiswa yang tadi katakanlah IPK-nya bagus gitu. Nah, untuk itu seringkali kita membedakan ya antara yang ini kita kasih kita dorong untuk lebih ideal gitu ya. Terus yang biasa-biasa saja itu yang ya pragmatis saja lah. Nah, itu wajar ya, apalagi setelah membimbing beberapa tahun ya, bahkan berapa puluh tahun gitu. Kita akan tahu gitu bahwa ini mahasiswa yang bagus ya, misal cepat menangkap, bisa bahkan kita kasih arahan sedikit saja kemudian bisa menyelesaikan bisa menangkap arahan kita dan bahkan cepat selesai gitu ya. Nah, gitu. Nah, sebaliknya kalau yang memang agak kurang baik dari sisi IPK maupun dari sisi mungkin yang lainnya juga kurang, ya kita harus membimbing sesuai dengan takarannya. Yang penting kita berusaha agar ada satu baseline dari skripsi itu terpenuhi. Ya, misalnya bagaimana mahasiswa itu bisa kita bantu, kita arahkan untuk mengenali masalah gitu. Apa sih permasalahannya gitu? Apa kamu tuh mau meneliti apa gitu? Apa topik yang kamu mau pilih dan yang menarik kamu untuk melakukan sesuatu gitu dalam penelitian ini. Nah, juga kamu baca ya beberapa literatur, coba kamu cari ini atau baca ini yang misalnya kalau kita sudah menyediakan literatur juga atau link-linknya, formulasinya seperti apa, kemudian coba pilih deh gitu. Kalau tadi yang katakanlah yang pintar, yang cerdas, mau dikasih teori yang jelimet, metodenya yang jelimet ya, yang udah agak advance gitu ya. Tapi kalau yang ini yang biasa, yang penting mereka selesai dan lulus pada akhirnya. Ini yang menjadi penting menurut saya. Jadi dengan mengukur takaran ya mahasiswa, kita tahu nanti di finish line-nya gimana gitu. Ya. Kita tahu bahwa nanti baik yang pintar maupun yang katakanlah dalam konteks yang kurang pintar. Saya sebenarnya nggak suka nih ngomong kurang pintar ini ya, tapi maksud saya semua kan unik ya. Tapi katakanlah yang IPK-nya bagus lah gitu ya, sama IPK-nya yang biasa-biasa saja. Gimana kita bisa membimbing juga sampai akhir. Itu yang paling penting. Bukan berarti kalau yang pintar pada pasti lulus, yang nggak pintar udah pasti nggak lulus, kan nggak gitu ya. Itu poin yang pertama. Dengan mindset kita seperti itu, jadi kita tidak juga membuang energi, tidak kita cuma membuang
resources kita, waktu kita untuk berpretensi memintarkan mahasiswa yang nggak pinter ini gitu. Nah ini menjadi penting ya. Ini menjadi penting nih. Kalau kita berusaha meminterkan ya, yang bisa kurang pinter ini selevel dengan yang pintar gitu ya. Wah pokoknya mahasiswa bimbingan saya itu levelnya harus kayak gini semua. Bisa stres gitu ya. Bisa nggak happy. Nah itu poin yang pertama. Poin yang kedua, hal yang kedua, kalau Anda ingin ya mahasiswa Anda cepat lulus adalah libatkan dalam penelitian Anda. Biasanya hibah penelitian baik itu dari Dikti ya ataupun dari lembaga lain, dari luar maupun yang dari kampus sendiri biasanya punya waktu periodenya biasanya 1 tahun, ya kan? Nah, 1 tahun itu kita manfaatkan sebaik-baiknya. Nah, oke, kalau gitu kamu bantu saya aja, bantu penelitian saya. Nah, membantu penelitian kita bisa mengatur jadwalnya, timeline-nya gimana, pekerjaannya apa, aktivitasnya apa yang dia harus lakukan. Terus, dia juga beruntung karena dia sudah diarahkan sama kita, mungkin juga misalnya ya, dia mungkin tidak memilih topik lagi karena topik yang kita tentukan. Dia tinggal mencarikan data misalnya atau membantu mengolah data dan data yang kita kumpulkan dalam penelitian itu, atau mensupport bagian kecil dari penelitian kita. Nah ini menjadi penting. Kita beruntung karena ada tenaga asisten tambahan dari mahasiswa, dan kita juga prodi juga beruntung karena ada penelitian antara mahasiswa dan dosen yang bisa kita laporkan, sehingga dalam untuk akreditasi nanti prodi juga mendapatkan manfaatnya. Kenapa tidak? Nah, dalam 1 tahun, kalaupun nanti 1 tahun, kan durasinya 1 tahun ya. Kalau ini mungkin skripsinya harus selesai 6 bulan misalnya ya, 1 semester. Gimana? Tinggal takarannya ya, kita bisa atur kan. Oke, kamu sampai sini aja kalau gitu. Sampai sini aja nanti bisa diujikan dan kamu bisa lulus. Nah, garansinya kemungkinan besar lulus kenapa? Karena itu kan penelitian kita. Kita juga kan maunya mahasiswa bimbingan kita lulus kan. Apalagi kalau mereka membantu penelitian kita. Nah, itu tips yang kedua ya. Tips yang ketiga adalah skripsi bukan satu-satunya penentu keberhasilan mahasiswa. Atau mungkin tepatnya, lulus sarjana bukan satu-satunya penentu keberhasilan kesuksesan mahasiswa dalam kehidupan setelah menjadi sarjana. Nah, apa poinnya di sini? Poinnya adalah yang pintar tadi ya menyelesaikan skripsi dengan baik versus ya dikontraskan atau dilawan dibandingkan dengan mahasiswa yang biasa-biasa saja dan dia menyelesaikan skripsi dengan baik, bisa jadi takdir dia membawa kedua-duanya sukses. Kalau yang pintar sukses udah biasa, ya kan? Orang juga tahu, oh mungkin logikanya seperti itu, ya. Tapi Allah itu, ya, Tuhan yang Maha Kuasa itu kan adil ya, Maha paling tahu gitu. Masa yang orang biasa-biasa saja nggak boleh sukses kan? Enggak. Tergantung bagaimana usahanya mahasiswa itu, gitu ya. Nah, dengan demikian, dengan pemikiran itu, dengan mindset itu, kita akan mendorong mereka semua lulus. Kita nggak menjadi beban, nggak stres gitu, bahwa misalnya yang biasa saja itu pun ya, nanti juga wah ini kayaknya sebenarnya masih ada beberapa kekurangan ya. Kita pengennya perfect gitu ya, pengennya sempurna sehingga itu harus nanti kamu harus nambah 1 semester lagi gitu. Nambah 1 semester lagi belum tentu juga menjamin orang itu sukses nantinya. Jadi kita perlu keikhlasan di sini ya. Keikhlasan kita ya sudah, memang mahasiswa ini kita bimbing memenuhi standar minimum ya, kita doakan ya, mereka nanti lulus dan sukses setelah mengikuti setelah mereka lulus sarjana dan mengenyam ya dalam bahtera kehidupan dunia setelah kuliah gitu. Bisa jadi ya 20% dari yang dia serap dari perkuliahan itu bermanfaat, ya. Bisa jadi lebih kecil atau bahkan lebih besar. Yang penting kita sudah mendorong mereka, mengantarkan mereka meraih gelar sarjana. Banyak mahasiswa ya atau
Ya banyak siswa gitu ya, banyak siswa didik kita ya, yang memang sebenarnya hanya butuh gelar sarjana saja. Baik itu untuk berbagai macam ya, ada status sosial atau yang misalnya uh, uh, meneruskan bisnis keluarga atau pengen self employed tidak perlu ada gelar, tapi kemudian dia ada kompetensi-kompetensi lain yang kemudian mendukung itu. Coba pikirkan kalau ya, Anda meluluskan orang yang mungkin secara akademik kurang, tapi dia punya keahlian di sisi lain, keterampilan yang hebat, kompetensi yang hebat di sisi lain, terus dia mendunia, prodi Anda atau kampus Anda akan bangga. Kita sebagai dosen akan bisa melihat kok. Nah itu Anda harus ikhlas, relakan mereka. Ya Tuhan tuh maha adil gitu, kasih yang ini pintar di bagian apanya, mungkin di bagian lainnya agak kurang. Kalau kita melihat bahwa sosok yang sempurna itu, mahasiswa yang sempurna itu harus akademiknya bagus dan akademiknya bagus gitu, ya kalau ada oke gitu ya, mungkin mahasiswa berprestasi nasional itulah salah satu sosok idealnya. Tapi kalau yang tidak, banyak sekali yang biasa saja, bahkan kalau ada joke-nya ya yang katakanlah oke, IPK-nya C aja gitu ya, cukup aja gitu ya, tapi di karir yang lain selepas dia kuliah itu sukses dimanapun ya, dunia sosial, politik, ekonomi, bisnis artinya, atau menjadi entrepreneur atau hal-hal yang lain ya, praktisi di bidang lain yang mungkin sebenarnya tidak terlalu membutuhkan ada gelar gitu ya, sebagai salah satu syarat ya untuk sukses ketika dia bekerja atau beraktivitas, melanjutkan karir dia ya, perjalanan hidup dia lah kira-kira gitu. Nah itu tadi 3 hal ya, tips gimana agar mahasiswa cepat lulus skripsinya. Nah bagaimana pengalaman Anda ya? Coba deh terapkan nih berapa hal ini ya. Apakah nanti skripsi yang Anda bimbing cepat selesai ya, atau malah jadi lama gitu ya? Silahkan kalau Anda punya pertanyaan, komentar silahkan dituliskan di kolom komentar di video ini ya. Baik, kalau Anda menilai ini bermanfaat, silahkan Anda subscribe dan like ya, tentu gitu ya, dan bagikan kepada teman-teman kolega dosen lain sehingga kita makin ramai kita mendiskusikan ini, bagaimana bersama-sama kita bentuk komunitas, menguatkan yang mendukung ya, sinergis gitu antara para dosen Indonesia dengan keahlian-keahlian kita yang pada ujungnya adalah kemajuan bangsa melalui pendidikan tinggi. Terima kasih banyak, saya Tirta Musitama, sampai ketemu di video-video saya selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.